Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia lolos ke babak knockout selama keikutsertaannya di Piala Asia. Timnas berhasil lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik usai Oman menuai hasil imbang melawan Kirgistan di matchday terakhir fase grup. Di babak knockout, Indonesia akan berhadapan dengan salah satu tim besar Asia yaitu Australia. Lalu bagaimana peluang Indonesia di babak 16 besar? Kita akan membahasnya dengan koordinator Save Our Soccer sekaligus pengamat sepak bola Akmal Marhali. Bung Akmal, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira, salam sepak bola. Baik, salam sepak bola. Bung Akmal, Indonesia berhasil memenuhi targetnya di Piala Asia 2023 dengan lolos ke babak 16 besar. Apa komentar Anda? Ya, ini hasil yang patut disyukuri ya, dan kita berterima kasih kepada para pemain yang sudah berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan target lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa kita juga lolos tidak lepas dari berkat bantuan Tuhan, di mana sejatinya kita hampir saja tidak lolos ketika babak penentuan di mana partai Oman melawan Kirgistan di menit ke-8, Oman mencetak gol di menit ke-8 dan ketika itu peluang Indonesia sudah tertutup. Tapi kemudian di menit 80, Joloko yang kemudian mencetak gol untuk Kirgistan dan menyamakan kedudukan Indonesia, menyamakan kedudukan 1-1, itu kemudian yang membuka pintu kita untuk lolos ke putaran babak 16 besar. Artinya kita juga patut berterima kasih kepada Kirgistan yang tampil tetap fight walaupun mereka sejatinya sudah tidak punya peluang sama sekali untuk lolos ke babak 16 besar. Artinya apa yang didapat saat ini adalah merupakan satu hasil dari sebuah kerja keras dan juga bisa dibilang dalam tanda kutip keajaiban yang kita dapatkan, karena itu melawan Australia ke depan kita berharap para pemain punya stimulan lebih untuk tampil nothing tulus, di mana mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia di babak 16 besar, karena ini merupakan sejarah pertama kalinya buat Indonesia. Baik. Bung Akmal, Indonesia datang dengan skuad termuda dan mempunyai peringkat FIFA terbawah di antara peserta lainnya. Lalu bagaimana Anda melihat kekuatan timnas saat ini? Ya, tim nasional kita saat ini sangat potensial ya. Tadi disatakan bahwa rata-rata usia termuda, kemudian peringkat nomor 2 terendah setelah paling bawah itu adalah Hong Kong yang tampil di Piala Asia dari 24 peserta. Nah, potensi-potensi ini kita harapkan terus berkembang. Ada Marcelino Ferdinand di sana yang baru berusia 19 tahun, bahkan masuk dalam daftar pencetak gol termuda di Piala Asia di nomor urut 4, nomor urut 1-nya Han Seong-min, striker dari Korea Selatan. Kemudian juga kita punya Justin Hubner yang masih muda, kemudian Elkan Bagot, Rizky Ridho yang merupakan Travel Struijk yang merupakan pemain-pemain yang sejatinya disiapkan untuk putaran final Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei nanti pada 2024. Artinya pengalaman yang mereka dapatkan di Piala Asia Senior ini akan mereka bawa di putaran final Piala Asia U23. Dan ini kalau kita lihat, Indonesia juga punya rekor yang cukup bagus ya untuk pertama kalinya sepanjang ikut serta di Piala Asia dari 5 kali partisipasi 96, 2000, 2004, 2007. Indonesia selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Kita mencetak 1 gol ke gawang Irak lewat Marcelino Ferdinand, kemudian 1 gol juga kita cetak di lawan Vietnam lewat Asnawi Mangku Alam, dan 1 gol kita cetak ke gawang Jepang lewat Sandy Walsh. Ini merupakan rekor tersendiri atau catatan sejarah tersendiri, karena sebelum-sebelumnya kita bahkan di 2000 Piala Asia 2000 kita tidak mampu mencetak gol sama sekali di putaran final Piala Asia. Artinya anak-anak muda ini sangat potensial sekali, kemudian semangat mereka juga sangat luar biasa, dan kita berharap keajaiban berikutnya juga datang ketika kita berhadapan dengan Australia pada 28 Januari 2024 di Al Jassim Stadion Al Rayyan Qatar. Kalau kita bicara misalnya rekor pertemuan dengan Australia sama dengan rekor pertemuan kita dengan Jepang, dengan Irak, di mana dari 13 pertemuan kita hanya mampu menang 2 kali, kemudian 3 kali imbang, dan Australia 8 kali menang melawan Indonesia. Kita terakhir menang 1-0 lewat Heri Kiswanto pada kualifikasi Piala Dunia 1981. Artinya kita menang terakhir kali melawan Australia 43 tahun silam, waktu yang cukup lama, dan saya pikir ini kesempatan momentum buat para pemain bahwa membuktikan
mereka adalah putra-putra terbaik dan Indonesia tidak pantas dipandang sebelah mata di Piala Asia. Berarti pelatih Sintayong memutus ataupun memotong satu generasi ini merupakan langkah yang tepat ya untuk mendukung tadi seperti Anda katakan para pemain kita mempunyai kualitas yang lebih bagus saat ini. Iya betul sekali dan kita berharap juga ke depan banyak juga pemain-pemain kita yang muda-muda juga tampil di Eropa atau main di luar negeri karena ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan kualitas tim nasional kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana nanti mereka berkonsentrasi penuh melawan Australia, yang pasti Australia dari segi pengalaman mereka adalah langganan Piala Dunia tentunya, kemudian mereka juga pernah juara Piala Asia dan mereka salah satu tim yang sangat diunggulkan. Dengan materi pemain yang ada saat ini dengan rata-rata anak muda tentunya kita punya kelebihan dalam sisi stamina dan itu harus dimaksimalkan oleh pelatih Sintayong bahwa Indonesia tidak kalah kualitas misalnya dibanding Australia di laga yang akan dilakukan pada minggu nanti pada 28 Januari 2024. Yang pasti tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Kalau kita bisa kemudian tahan Australia dan kita ajak mereka adu penalti, bukan mustahil kita justru yang akan lolos ke perempat final. Tidak ada yang tidak mungkin. Baik, tidak ada yang tidak mungkin. Baik, berbicara mengenai pemain muda saat ini timnas Indonesia juga banyak diisi pemain naturalisasi dan proses naturalisasi tampaknya masih belum akan berhenti. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang memberikan dampak yang cukup signifikan atau tidak? Ya, kalau dari sisi penampilan di Piala Asia, misalnya dari 8 pemain naturalisasi dan keturunan, ada 2 pemain yang belakangan tidak dimainkan. Ya. Misalnya Patinama sampai 3 pertandingan belum dimainkan. Mark Klok juga praktis jadi pemain cadangan, tidak dimainkan. Artinya ke depan kalaupun kemudian kita akan melakukan naturalisasi, kita berharap pemain-pemain naturalisasi yang kita datangkan usianya muda, kemudian juga levelnya 2 sampai 3 tingkat di atas para pemain lokal kita, agar kemudian mereka bisa mengupgrade penampilan tim nasional. Kalau sejauh ini kerja-kerja di lapangan, saya pikir kualitas pemain-pemain naturalisasi kita sebanding dengan pemain-pemain lokal kita, bahkan beberapa di antara tadi saya sebutkan Sen Patinama belum main, kemudian Maklok juga akhirnya di bangku cadangkan. Yang harus dilakukan oleh PSSI ke depan adalah kita melakukan proses naturalisasi atau mendatangkan pemain-pemain keturunan dari yang ada di luar negeri. Kita berharap sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Kebutuhan kita saat ini adalah di lini depan, di mana selama Piala Asia praktis tidak ada striker kita yang bisa dijadikan andalan. Bahkan yang mencetak gol semua bukan dari pemain atau dari posisi striker. Sementara sejauh ini naturalisasi atau pemain keturunan yang kita datangkan lebih banyak diisi oleh pemain-pemain belakang. Saya pikir yang ke depan PSSI harus melakukan proses menghadirkan pemain keturunan berdasarkan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh tim nasional kita. Dan saat ini kita mengalami krisis di lini depan karena di Liga 1 misalnya, di liga kompetisi lokal kita, pemain-pemain atau posisi striker praktis sudah diambil oleh pemain asing. Jadi kita butuh striker dan kalaupun kemudian naturalisasi atau proses menghadirkan pemain keturunan masih dilakukan, yang harus menjadi prioritas PSSI adalah mereka levelnya 2 tingkat di atas pemain Indonesia, dan yang kedua mereka bisa ikut mengupgrade atau bahasanya menggendong pemain-pemain kita untuk mengangkat level permainannya di kancah sepak bola Asia. Oke baik, jadi tadi menurut Bung Akmal setidaknya lini depan harus diperkuat begitu ya, itu harus diperbaiki dan dipertimbangkan jika kemudian proses naturalisasi ini masih terus berlangsung. Pertanyaan selanjutnya, ST pernah mengeluhkan minimnya atau kurangnya kompetisi nasional untuk menciptakan timnas yang kuat. Apa sebetulnya yang harus diperbaiki PSSI saat ini menurut Anda? Ya, berulang kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa timnas yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Problem di kompetisi sepak bola saat ini dalam praktek pembinaan misalnya, kita tidak punya kompetisi usia muda yang berjalan berkesinambungan. Kalaupun ada misalnya Elite Pro Academy, sistemnya atau bentuknya turnamen di mana 3 bulan selesai, 4 bulan selesai, tapi kemudian tidak berjalan secara simultan seperti misalnya jadwal atau agenda Liga 1. Saya berharap ke depan PSSI memikirkan usia pembinaan ini karena bagaimanapun pemain-pemain muda
Indonesia punya potensi yang cukup besar. Artinya ke depan Liga 1 misalnya ketika mereka memainkan pertandingan di hari Minggu, maka hari Sabtunya sejatinya harusnya memainkan tim reserve atau tim U20-nya. Sehingga kemudian para pemain muda kita ini punya jam terbang yang maksimal, punya jam terbang yang banyak, sehingga mereka bisa kemudian bersaing dalam event yang kompetitif. Yang kedua yang paling penting lagi adalah kompetisi kita harus sehat. Nah ini kan problem yang masih harus terus dibenahi oleh PSSI, di mana misalnya wasit yang kurang kompeten, masih banyak yang memimpin pertandingan, kemudian kekisruhan di lapangan masih sering terjadi, bahkan isu-isu tentang pengaturan skor, pengaturan hasil pertandingan, masuknya bandar judi ke sepak bola kita masih merupakan bagian yang harus segera diberikan perhatian lebih oleh PSSI. Karena itu kemarin PSSI kan membentuk Satgas Mafia Bola baik dari polisian atau independen. Diharapkan dari Satgas ini bisa menyehatkan kompetisi sepak bola kita. Plus tentunya para klub juga harus ikut mengambil peran untuk meningkatkan kualitas sepak bola kita. Yang paling penting tentunya adalah infrastruktur gitu. Bagaimanapun potensi yang bagus kalau infrastrukturnya tidak bagus, maka tidak mungkin bisa menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Kita tidak perlu jauh-jauh mencontoh negara-negara Eropa. Kita kemarin banyak dapat pelajaran dari Jepang ya. Ketika kita kalah 1-3, bagaimana Jepang bermain luar biasa, mereka sudah punya filosofi bermain sejak usia muda. Nah ini yang belum dimiliki oleh Indonesia. Indonesia kan tiap ganti pelatih, ganti filosofi. Itu yang kemudian harus jadi perhatian oleh PSSI. Villanesia yang menjadi proyek unggulan PSSI bukan cuma sekedar jargon, tapi harus benar-benar dimasyarakatkan atau ditumbuh kembangkan di level-level grassroots. Nah ini yang harus menjadi perhatian PSSI ke depan. Bukan cuma sekedar misalnya mengambil pemain jangan cara instan, menaturalisasi pemain atau menghadirkan pemain keturunan. Karena ini juga merupakan proyek jangka pendek. Yang jangka panjang juga harus dibenahi. Kompetisi usia muda harus bisa berjalan dengan baik. Dan kompetisi di level profesional juga harus berjalan dengan baik pula. Karena tadi saya katakan bahwa tim nasional yang kuat pasti hadir dari kompetisi yang sehat dan juga pembinaan yang hebat. Baik, tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat bagaimana nanti laga selanjutnya Timnas Indonesia. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Bung Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer. Elvira. Terima kasih. Salam sepak bola. Salam sepak bola.